Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manarema hari ini. Kita ingin menggali kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian, supaya kita kuat dalam menjalani perjalanan hidup kita di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Dunia yang penuh dengan godaan ini, kita bisa bertahan terhadap segala godaan iblis kalau kita penuh dengan firman. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami belajar firman Tuhan yang singkat melalui acara Manarema hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan, pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh makin mengerti Tuhan akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik lanjutan dari bahasan kita yang lalu, yaitu orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 11 bagian yang kedua. Kita sudah membahas pada bagian yang pertama karakteristik orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ya. Itu sebanyak 5 karakteristik. Nah, sekarang pada bagian yang kedua kita akan membahas 6 karakteristik tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Karakteristik yang ke-6. Orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 adalah orang yang melihat kasih karunia Allah. Orang yang melihat kasih karunia Allah. Ayat yang ke-23 dalam Kisah Para Rasul pasal 11 dikatakan demikian. Bagian A ya, kita baca bagian A saja. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Nah, di sini Barnabas mewakili orang-orang Kristen. Dia adalah orang Kristen yang diutus ke Antiokhia. Tapi dia adalah orang yang melihat kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Itu mencerminkan bagaimana orang Kristen yang ada di Yerusalem yang diutus ke Antiokhia itu adalah orang yang melihat kasih karunia Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas karakteristik yang ke-7 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 adalah orang yang bersukacita. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23b, dikatakan di sini, bersukacitalah ia. Bersukacitalah ia. Jadi Barnabas adalah orang yang suka bersukacita. Selain dia melihat kasih karunia Allah, banyak sekali melihat kasih karunia Allah, dia juga orang yang suka bersukacita Bapak Ibu. Dan memang sebagai orang Kristen, kita juga harus menjadi orang yang suka bersukacita. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita bersukacita, maka dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi memang orang Kristen itu tidak boleh kita kehilangan pengharapan, lalu putus asa, dan kemudian tidak bersukacita. Nah, kita akan melihat karakteristik yang ke-8 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 adalah orang yang suka menasehati. Sekali lagi, orang yang suka menasehati.
Itu kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 bagian C. Dikatakan, ia menasehati mereka. Perhatikan, ia menasihati mereka. Artinya Barnabas itu menasehati. Mereka ini adalah orang-orang yang ada di Antiokhia karena Barnabas diutus dari Yerusalem ke Antiokhia. Nah, bagaimana kesukaan daripada Barnabas mencerminkan orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem? Itu adalah orang yang suka menasehati. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kalau kita perhatikan, orang-orang Kristen itu harus bisa menasihati orang-orang yang kelakuannya tidak benar, ya. Orang-orang yang salah, maka kita harus meluruskan, kita memberikan nasihat. Itu kewajiban kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana Barnabas itu mempunyai kesukaan juga untuk suka menasehati. Nah, karakteristik yang ke-9 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang 11 adalah orang yang tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-23 bagian yang ke-D dikatakan, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat menarik sekali yang ditegaskan terhadap orang-orang Kristen yang ada di Antiokhia, di mana nasihat daripada Barnabas supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan harus setia kepada Tuhan. Karena orang Kristen yang tidak setia tentu tidak akan disenangi oleh Tuhan. Tidak mudah mencari orang yang setia, Bapak Ibu. Apalagi orang yang setia sampai akhir. Itu adalah orang-orang yang menang. Kalau setia sampai akhir. Ya, bukan cuma sekedar dipanggil, bukan cuma sekedar dipilih, tapi juga orang-orang yang setia sampai akhir. Nah, kita akan membahas karakteristik tentang orang-orang Kristen menurut Kisah Para Rasul yang ke-10 adalah orang yang baik. Jadi orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, yaitu karakteristik yang ke-10 adalah orang yang baik. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 11 ayat ke-24 bagian A, dikatakan demikian. Karena Barnabas adalah orang baik. Perhatikan, karena Barnabas adalah orang baik. Nah, kita tahu bahwa Barnabas sudah kita jelaskan tadi merupakan orang Kristen yang berasal dari Yerusalem yang diutus ke Antiokhia. Ini adalah orang baik. Ya, itu orang Kristen memang harus menjadi orang baik karena kita diciptakan oleh Allah itu supaya kita melakukan pekerjaan baik. Itu sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dan dipersiapkan oleh Allah sejak sebelumnya. Orang-orang yang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus itu harus melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat karakteristik yang ke-11 tentang orang-orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, yaitu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 11 adalah
orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 bagian yang ke-B, dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Jadi karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, sebagaimana dicerminkan dengan pribadi Barnabas sebagai orang Kristen, didikan dalam jemaat di Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, kita sudah membahas 6 karakteristik tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 bagian yang kedua ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga, bagian yang terakhir tentang 6 karakteristik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami boleh mengerti tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang Kristen yang melihat kasih karunia Allah. Orang yang bersukacita. Orang yang suka menasehati. Orang yang tetap setia kepada Tuhan. Orang yang baik atau orang yang melakukan perbuatan yang baik. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan supaya kami bisa memiliki karakter-karakter seperti itu Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.